Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Di bulan Desember ini saya akan membahas dalam video-video saya spesial Christmas, khusus tentang Natal dan khusus teks-teks yang berkenaan dengan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk video yang pertama ini saya memberikan tema yaitu semangat dan kerohanian Natal. Spirit and Spirituality of Christmas. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang unik. Saya bisa menyebutnya sebagai tahun yang spesial karena seluruh dunia tetap berkegiatan, tetap beribadah sebagai umat Tuhan dalam masa pandemi. Kita harus mengenakan masker, kita harus mengenakan face shield, kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga stamina, kesehatan. Sesungguhnya sebelum tahun ini pun dan setelah tahun ini, setelah pandemi ini berakhir, kita pun tetap akan menjaga kesehatan, tetap akan waspada, tetap akan menjalani kehidupan yang penuh dengan stamina, menjaga kesehatan tubuh dan sebagainya. Tetap seperti itu. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini betul-betul begitu unik, saudara-saudara. Sebagian besar dari kita seluruh umat dunia tidak bisa beribadah secara langsung di tempat-tempat ibadah seperti gereja, seperti pembinaan iman dan sebagainya. Namun kita harus beribadah secara online melalui media-media sosial. Nah, membahas tentang semangat dan kerohanian Natal di tahun 2020 ini, saya mengutip firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu ayat ini ditulis, penulis belum melihat secara langsung dengan mata fisiknya bahwa Mesias itu yang disebut Yesus Kristus, yang disebut Immanuel, sungguh-sungguh telah lahir. Belum terjadi. Tetapi mengapa di dalam kitab Yesaya pasal 9 disebut di sana bahwa seorang anak telah lahir? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kalau bukan karya Tuhan, tidak mungkin penulis kitab Yesaya berani mengatakannya ini. Orang yang mengatakan ini berarti dia di dalam Tuhan, dia mendapat penglihatan yang benar, dia mendapat iman tentang Mesias, bahwa dia telah mengalami Mesias itu di dalam hidupnya. Dan dia juga bernubuat di dalam Tuhan untuk peristiwa secara real, secara kesungguhan di masa yang akan datang. Sekarang saya akan membaca di dalam Lukas pasal 2 yang peristiwa di dalam atau perkataan di dalam Yesaya 9 ini sungguh terjadi dan dikatakan di dalam Lukas pasal 2. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." The great joy, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kabar gembira ini, sukacita yang besar ini, kebahagiaan yang besar ini, kabar baik ini itu untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk kita orang Kristen, tapi untuk segala bangsa, untuk seluruh bangsa. Hari ini, nah ini ya katakannya, di dalam Yesaya dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Itu belum terjadi secara real, secara inkarnasi. Tetapi di dalam Lukas pasal 2, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan seterusnya.
Nanti kita akan membaca untuk video-video selanjutnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tidak ada pertentangan antara Yesaya dan penulis Lukas, bahwa keduanya membicarakan sosok atau tokoh yang sama, yaitu Kristus Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat yang dinanti-nantikan ribuan tahun, berabad-abad silam oleh seluruh dunia. Oleh seluruh dunia yang membaca karya sastra, yang membaca kitab-kitab, bahwa Raja baru akan datang. Seluruh dunia, terutama umat Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tetapi dalam waktu selanjutnya, bangsa Israel tidak meyakini ketika Injil Lukas ini mengatakan, atau malaikat ini mengatakan bahwa Mesias itu telah lahir, Kristus telah lahir. Tandanya adalah sebuah bintang yang terlihat begitu terang, dan orang Majus melihat hal itu. Bangsa Israel tidak percaya, walaupun nanti di kitab-kitab selanjutnya tertulis ada sisa Israel yang percaya, ada umat Allah yang percaya, yaitu bisa itu menunjuk kepada kita, dan bisa itu menunjuk kepada orang Israel, orang Yahudi secara personal, secara pribadi. Nah, saudara kasih Tuhan, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat unik, menguji semangat kita dan menguji kerohanian kita. Semua akan diuji, tetapi teristimewa pada tahun ini, tahun di mana pandemi COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Apakah di masa pandemi ini kita masih ada semangat dan masih ada kerohanian sebagai seorang umat Tuhan secara pribadi dan secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga? Saudara, bahkan ada banyak informasi anak-anak mulai tidak nyaman belajar di rumah, karena di rumah tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, walaupun mungkin semua tersedia. Mereka tidak nyaman bersama-sama dengan keluarga. Mereka ingin kembali ke sekolah, karena di rumah mungkin terasa seperti neraka dan sebagainya. Saudara, tahun 2020 di momen Natal ini, apakah masih ada semangat? Apakah masih ada semangat untuk beraktivitas, untuk beribadah, untuk tetap setia bekerja sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang berkarakter Kristus, dan tetap bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat dunia? Di tahun 2020 momen Natal bulan Desember ini, jika kita membuat skala nilai 1 sampai 100, berapa persen level semangat kita? Berapa persen tingkat kerohanian kita? Saudara dan saya bisa mengukur bagaimana semangat kita menyambut Natal, bagaimana kerohanian kita menyambut Natal. Nah, saudara, semangat atau spirit itu membahas tentang antusias kita dalam merayakan ibadah-ibadah Natal, baik secara langsung. Kalau daerah saudara adalah daerah yang hijau, di mana saudara bisa merayakan Natal secara langsung, secara live di gereja masing-masing, atau merayakan Natal secara online. Apakah masih ada semangat? Berapa persen semangat saudara? Nah, saudara, kalau masih ada semangat, coba saudara bertanya kepada keluarga, apakah masih ada semangat untuk merayakan Natal? Berapa persen? Spiritualitas itu membahas tentang kerohanian. Berapa persen level kerohanian kita? Artinya adalah, apakah masih ada hal-hal yang rohani yang diutamakan di momen Natal ini, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, pribadi Tuhan yang diutamakan, mencari pembelajaran firman Tuhan, bukan hanya aktif atau semangat sebagai pesiar ibadah online, bukan hanya aktif sebagai entertainer ibadah online, saudara, bukan hanya aktif di setiap acara ibadah, tetapi tanpa kerohanian dan mengalami kehampaan batin, kehampaan kerohanian. Bukan hanya pemburu hadiah Natal atau door prize Natal di mana-mana, atau bukan hanya serba hadir di setiap Zoom ibadah Natal, lalu saudara menyiarkan ibadah itu. Bukan itu, tetapi apakah kita
mengalami kerohanian, mengalami revival, mengalami kebangunan rohani di dalam ibadah Natal, di mana Kristus yang bertata, di mana Kristus yang kita peringati itu datang di dalam hati kita, di mana Kristus Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu sungguh-sungguh kita alami. Saudara, ingat selalu bahwa fokus Tuhan itu bukan perayaannya, tetapi hati kita, nyawa kita, jiwa kita, hidup kita. Fokus Tuhan itu bukan kantong-kantong persembahan. Fokus Tuhan itu bukan kursi-kursi yang kosong, tetapi hati kita yang kosong. Jiwa kita yang kosong, yang merindukan Mesias, yang mendambakan Juru Selamat, yang mendambakan Tuhan, segala Tuhan, dan Raja, segala Raja. Yang hadir, yang memenuhi hati kita, yang memuaskan hasrat kita, yang menyelamatkan jiwa kita, yang membebaskan, menghapuskan dosa kita, dan menyelamatkan jiwa kita dari segala penghakiman yang akan datang. Ingat, fokus Tuhan bukan kantong persembahan, bukan kursi kosong, bukan ruang ibadah, tetapi hati kita, hidup kita secara pribadi, jiwa kita, nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menghendaki semua orang agar kita mendengar kabar baik dari surga tentang pengampunan dosa, tentang pembebasan dari perbudakan dosa, tentang pemulihan hubungan antara Allah dan umatnya melalui salib Kristus, tentang anugerah keselamatan, penghakiman bagi semua orang yang percaya, dan penghukuman bagi semua orang yang tidak percaya. Berbagailah saudara yang percaya bahwa Yesus yang diperingati setiap Desember itu adalah Mesias, Tuhan, Juru Selamat, penghapus dosa untuk saudara dan saya. Berbagailah saudara yang menerima firman ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus selalu mengingat, sekalipun ada banyak pertentangan, sekalipun ada banyak kontroversi tentang Natal, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menerima dengan syarat, ada yang mengganti hari, mengganti bulan, no problem, tidak masalah. Karena yang terpenting bukan tanggalnya, yang terpenting bukan perayaannya, tetapi sekali lagi, hati kita, saudara-saudara, hati kita yang dicari Tuhan, hidup kita yang dicari Tuhan, hati kita yang kosong yang harus dipenuhi oleh firman, hati kita yang kosong yang harus diduduki oleh Kristus yang bertahta di dalam kita, bukan perayaannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat merayakan Natal bagi saudara yang sudah mulai merayakan Natal, dan selamat menyongsong hari Natal bagi saudara dan gereja saudara yang masih menunggu sampai tepat tanggal 25 Desember. Kita tidak perlu berdebat dalam masalah soal tanggal. Yang penting adalah Kristus, Sang Mesias, Sang penghapus dosa, Sang Juru Selamat, Allah Immanuel yang beserta dengan kita selama-lamanya itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh bertahta dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, bukan di mana kita merayakan Natal yang mewah, yang spesial, tetapi bersama siapa dan untuk siapa. Bersama keluarga, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk kemuliaannya. Saudara, ingat, yang terpenting bukan tanggalnya, tetapi maknanya dan tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Ibadah perayaan Natal dan ibadah-ibadah lainnya bisa berguna untuk membangun kita, membangun iman kita, berguna untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus Yesus Sang Mesias itu, untuk mengingatkan umat Tuhan akan kasih Allah yang pernah dicurahkan di bumi, untuk mempererat persahabatan, untuk mempererat persekutuan, untuk mendekatkan jemaat dengan jemaat lainnya. Tetapi ingat, kita tidak perlu merayakan Natal dengan mewah, tidak perlu merayakan Natal dengan keterlaluan. Saudara-saudara, Natal juga bisa dipakai sarana untuk jemaat memuliakan Allah dengan harta bendanya, dengan hidupnya, dengan potensinya, berbagi kepada sesama. Saudara, mari kita merayakan Natal dan fokus dalam kerohanian yang diperkenan Tuhan. Bukan seremonial Natal yang sama sekali hampa bagi hati kita, tetapi fokus kepada firman Tuhan, fokus pada pribadi Kristus yang datang dan bertahta di dalam kehidupan kita.
Masih semangat untuk merayakan Natal? Berapa persen kita semangat merayakan Natal? Mungkin dengan menghiasi rumah dengan tanpa harus berlebihan, dan menjaga kerohanian kita, spirituality kita tentang atau di dalam Natal tahun ini, yaitu mengutamakan firman-Nya, mengutamakan Kristus, mengutamakan Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dan setiap umat Tuhan harus menghindari perayaan-perayaan Natal yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar gereja. Mari kita memurnikan perayaan Natal dengan mengutamakan semangat di dalam firman-Nya dan kerohanian di dalam Kristus. Jauhkan diri dan menolak perayaan Natal yang mengadakan pesta pora yang tidak berguna. Menolak dan menghindari pesta Natal dengan pesta miras, minuman keras. Menolak pesta Natal yang dicampur dengan pesta narkoba. Menolak pesta-pesta Natal dengan pesta seks bebas. Dan tolak semua perayaan Natal dengan pesta pornografi. Kita adalah umat-Nya. Kita harus menjaga kesucian yang telah Tuhan bersihkan dalam hidup kita melalui karya penebusan kasih-Nya di dalam Kristus. Selamat merayakan Natal dan menyambut Natal Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.